Oke, tes. Nah, ada yang nyala tuh mic-nya, speakernya. Oke, caranya bisa di drag widgetnya dari kiri ke kanvasnya, atau klik kanan di kanvasnya. Cari kita mau masukin widget apa. Nah, mungkin kita mulai dari buka file dulu, teman-teman. Nah, ketika widget ini sudah dimasukin, kita bisa double klik dia. Nah, kalau widget file di double klik, yang diminta adalah file apa yang mau dibaca. Itu kira-kira ya. File apa yang mau dibaca, nanti ketika sudah dibaca, kita setting tipe-tipenya dia. Oke, sebelum itu kita lihat slide dulu sementara. Nah, misal untuk praktik ada pertanyaan, apakah dari seseorang dapat diprediksi berdasarkan tingkat pendidikan dan lama pengalaman kerjanya? Kira-kira ini problem apa? Klasifikasi kan? Regresi, klastrif? Problem apa kira-kira? Yang diprediksi apa? Itu pertanyaan kuncinya. Yang diprediksi apa? Gaji. Berarti gaji biasanya tipe datanya apa? Berarti problemnya kira-kira masuk ke dalam regresi ya? Regresi. Oke. Apakah gaji seseorang dapat diprediksi berdasarkan tingkat pendidikan dan lama pengalaman kerjanya? Ada data regresi gaji ada nggak di GitHub? Di download dulu aja teman-teman ya, yang di GitHub ya. Oh nggak ada. Oke, saya kirim ke WhatsApp aja deh. Nggak masuk? Oke, data regresi gaji ya tadi ya. Ini datanya data sintetis, data iseng. Ada berapa kolom nih? 4 ya. Ini datanya data regresi iseng. Ada ID itu menandakan tiap baris aja tuh ini gitu ya. Ketika nama. Kalau kita di data kan mungkin nggak selalu ada nama. Tapi intinya seperti nama menandakan satu baris dengan baris yang untuk entitas yang berbeda. Ada ID, ada pendidikan, di sini S1, SMA, S3, dan seterusnya. Ada experience, pengalaman kerjanya, ini pendapatan. Berarti kalau problem tadi kita mau memprediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja dan tingkat pendidikannya, yang atribut yang mana lagi? Ada berapa kolom? Yang feature ada berapa kolom? Yang X atau atribut atau feature ada berapa kolom? Berapa kolom? Atau ada berapa fitur? Atau ada berapa atribut? 2 atau 3? Kalau yang 3 apa aja kira-kira? Jadi kira-kira masuk nggak? Katanya enggak ya. Nanti kita buat data kita harus tahu tuh. Karena nanti diminta tuh mana yang ketika film data ke orange dia akan nanya mana yang kalau bahasanya dilihat tuh mana yang label atau mana yang target, mana yang fitur, mana yang meta, mana yang skip. Itu nanti akan dihitung, target akan dihitung juga. Kalau meta nanti dia nggak akan dihitung. Jadi dia pelengkap aja seperti label gitu ya. Nah, ini lebih cocoknya kita kategorikan sebagai meta. Gitu. Kalau skip nanti datanya nggak di load. Oke, ini cocoknya masuk ke dalam meta. Berarti yang berikut adalah itu adalah pendidikan dan sebagainya. Kalau pendapatan adalah tabel atau target. Ya. Oke, sekarang kita coba load datanya ke Orange.
Jadi buka widget filenya, lalu di double klik, kita arahkan nih, filenya yang mana kita mau ambil misalnya. Tampil regresi gaji misalnya. Open. Oke. Nanti di sana dia sudah mendeteksi ada 4 kolom secara otomatis. Ya. Ada 4 kolom. Nama kolom ini ID, pendidikan, experience, pendapatan. Nah ini, type dan role-nya kita bisa setting. Type dan role-nya kita bisa setting. Oke. ID tadi saya sampaikan harusnya meta. Jadi kalau udah masuk meta harusnya tipenya nggak begitu penting kita setting gitu ya. Oke, ID saya jadikan sebagai meta. Pendidikan feature tadi ya. Tipenya adalah kategorikal ya. Experience feature juga tipenya numerik. Nah, pendapatan kita jadikan sebagai target. Tipenya numerik. Oke, di-apply saja lalu di-close. Kembali lagi ke kanvas. Nah, kalau sebenarnya udah berhasil nih load filenya. Cuma kita mau lihat, mau membuktikan apakah beneran sudah berhasil di load atau belum datanya. Nah, kita mau tampilkan dalam bentuk tabel misalnya. Nah, kita bisa pakai widget yang namanya data table. Ada yang mau diulang? Ulang. Oke, ini. Kita pilih filenya. Klik yang ini. Klik folder itu. Kita cari filenya mana. Tadi file yang saya keluarkan. Jadi diklik saja lokasinya di mana. Pilih. Sudah dibaca, nanti dia otomatis membaca dari kolom bawah ini. Kalau kita pilih seperti ini. Yang ID kita jadikan kolomnya meta, tipenya bebas karena nggak akan kita pergunakan, jadi nggak begitu relevan. Pendidikan kita jadikan feature, tipenya kategorikal. Experience jadikan feature, tipenya numerikal. Pendapatan kita jadikan target, tipenya numerikal. Oke, udah semua? Kalau sudah di-apply saja lalu di-close. Nah, sekarang kita mau membaca data yang sudah kita load tadi. Kita mau tampilkan dalam bentuk tabel misalnya. Nah, caranya kita nanti akan menggunakan widget yang namanya data table ini. Cara menggunakannya ada beberapa cara. Yang pertama mungkin kita taruh dulu di sini widgetnya, lalu kita hubungkan dia. Saya ulang, saya delete nih. Saya hubungkan dia. Nah, begitu aja. Atau cara yang kedua, langsung aja dari garis putus-putus ini, saya tarik. Nanti dia akan minta, laptopnya lemot lagi. Harusnya minta dia. Aduh, not responding. Nah, itu ya. Dia langsung minta, mau widget apa? Nah, bisa dicari. Saya ulang ya. Ini kan kosong nih. Cari data table kebetulan paling atas nih. Yang dialihkan dari widget ini adalah data. Makanya ada tulisan data di tengah-tengah. Nah, ketika sudah garisnya tidak putus-putus lagi, sudah terhubung, berarti sudah ada hubungan dia. Kita bisa double klik data tabelnya. Jadi sudah berhasil kita membaca datanya. Oke. Nah, misalnya kita mau iseng aja. Mau kita visualisasikan datanya ke dalam scatter plot misalnya. Nah, kan ada tabs visualize kan. Ini bisa dipakai aja misalnya scatter plot. Nah, datanya mau saya visualisasikan ke dalam scatter plot. Dia tinggal di drag aja begini.
Atau caranya kayak tadi yang di gini lalu di find scatter plot gitu ya. Ini silakan diatur posisinya. Ini juga kalau udah masuk di sini bisa di rename ya teman-teman ya. Misalnya nih, file ini karena nanti mungkin saya akan load beberapa file biar namanya biar saya tahu file apa maksudnya. Ini bisa saya rename. Klik kanan rename atau diklik terus F2. Misalnya saya kasih tahu ini gaji gitu misalnya. Oke, scatter plotnya di double klik kalau sudah. Nah ini scatter plotnya hanya 2 dimensi ya. 2 dimensi nanti kita tentukan. X-nya apa, Y-nya apa. Kalau X-nya pendidikan, Y-nya experience, hasilnya begini. Nggak enak ya. Misalnya kalau kita tampilkan pendidikan sama pendapatan misalnya. Karena yang tadinya ditampilkan bukan begitu make sense gitu ya. Ketika udah kita setidaknya kita jadikan visualisasi kan udah jadi informasi sederhana. Oh kalau S1 kurang lebih segini pendapatannya. Dua segini, sekarang S3 bisa segini, SD, SMA, SMP gitu ya. Atau ganti lagi deh, misalnya bukan pendidikan sama pendapatan, pengalaman kerja sama pendapatan. Misalnya gini. Lalu yang S2, S3 itu saya jadikan warna gitu. Nah ini bisa nih atribut color ini saya ganti jadi pendidikan. Nah tuh. Bisa. Ini tiga-tiganya saya masukin dalam satu. Ini pelajaran yang kita tampis itu kalau dia numerik mungkin maksimal 3 dimensi. Walaupun 3 dimensi udah kayak lihat ini kedua. Tapi kalau ada selain numerik ya, ada kategorikal mungkin 3 masih enak. Contohnya ini kan ada 3 dimensi. 3 dimensi maksudnya tiga kolom kita pakai dalam visualisasi. Experience-nya, lalu pendapatannya, sama pendidikannya sendiri warna. Tambahin misalnya show regression line. Lihat aja trennya kira-kira gitu ya. Oke, ini ya intinya fitur-fitur yang kita bisa pakai. Kalau udah di close aja. Jadi kalau mau lihat, di double klik scatter plotnya. Habis itu mau di save jadi gambar bisa kalau mau. Nih di kiri bawah, save image kalau mau ya. Untuk kasus ini mungkin kita nggak perlu. Oke, itu tadi baru kita masukkan datanya, lalu kita tes visualisasikan ke dalam scatter plot. Sekarang kita mau bikin model untuk memprediksi kira-kira bisa nggak sih kita prediksi pendapatan itu dari tingkat pendidikan dan pengalamannya, ya. Kira-kira bisa nggak kalau lihat dari datanya? Mungkin bisa-bisa aja. Cuma prediksinya akurat atau enggak ya nggak tahu gitu ya. Di sini ada S1 pengalaman 22 tahun, pendapatannya 586. SMA 18 tahun lebih besar gitu misalnya. Nah, bisa nggak kita prediksi? Kita coba ya. Jadi untuk memprediksi itu kita butuh model. Model yang dipakai adalah regresi. Regresi yang paling gampang, paling umum kita pakai linear regression atau regresi linear. Nah, kita pakai regresi linear aja untuk kasus ini. Kita drag dia ke sini, lalu kita hubungkan dari datanya. Nah, ini udah masuk nih datanya, masuk ke regresi, dia udah belajar sebenarnya. Kita bisa lihat koefisiennya kalau kita mau. Nah, ini. Apa sih koefisien? Kan kalau regresi linear itu kan masuk ke dalam formula yang mirip ini ya. Y sama dengan A plus CX. A konstanta atau intercept, B ya
untuk fiturnya. Di sini fiturnya ada berapa tadi? Ada by default ada 2 tadi. Jadi harusnya ada B1 dan B2. B1X1, B2X2. Tapi karena salah satu fiturnya adalah fitur kategorikal, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Intinya dia harus dikonvert jadi angka dong, kalau mau dihitung. Kan nggak bisa nanti tiba-tiba dirumusinnya gimana kalau dia bentuknya SMA, S1, S2. Karena di balik layar dia harus mengkonvert itu menjadi angka. Cara mengkonvert menjadi angkanya dia pecah jadi kolom-kolom terpisah. Ya, caranya tuh ini di encode. Misalnya ini kan satu kolom pendidikan itu ada, let's say, tadinya kolom pendidikan ya. Misalnya SD, SMA, SMP, SMA, experience. Apa? Dia harus convert jadi angka supaya dia bisa di antaranya cara dia mau convert jadi angkanya adalah seperti ini. Yang ini dia pecah jadi anggaplah ada SD, SMP, SMA, dia pecah jadi 3 kolom. SD 1 kolom, SMP 1 kolom, SMA 1 kolom. Next experience. Kalau baris ini dia SD, yang SD dia akan 1, yang lainnya 0. SMP berarti ini 0, 1, 0. SMA 0, 1. Ini teknik statistik. Intinya dia harus dikonvert jadi angka untuk bisa dihitung. Nah, makanya ketika kita masukin ke dalam model linear regression, koefisien dia, jadi ada banyak seperti ini. Dan ada experience, pengalaman. Nah, itu adalah koefisien modelnya. Nah, kalau mau kita perhatikan kira-kira dan data yang kita kasih ke model linear regression itu, yang dia pelajari adalah by default ya, by default pendapatannya akan dikasih 388,205. Itu by default. Kalau dia nanti S1, yang default tadi dikurangi 1,9. Nah, ini model yang dia buat. Kalau di S2, yang 388 tadi akan ditambahkan berapa tuh? 191. Kalau di S3 akan ditambahkan 650 dan seterusnya. Kalau SD dikurangi 300, SMA dikurangi 100, SMP dikurangi 299. Kalau experience, jadi kalau coefficient itu kan sementara pengalinya atau parameternya. Nanti experience-nya misalnya dia 2 tahun akan dikalikan dengan 25,75 sekian. Jadi kalau pengalamannya 2 tahun, lalu tingkat pendidikannya adalah S1, prediksinya adalah 38 dikurang 1,97 ditambah 25,75 kali 2. Itu banyak nggak kira-kira? Nggak usah terlalu ngikutin matematikanya, kira-kira logika gitu lah. Membangun model itu intinya ya, kalau model linear ya, dia nanti jadi persamaan. Itu ini koefisiennya. Jadi menurut dia hasil prediksinya kalau mau memprediksi pendapatan, di model ini akan menggunakan formula ini. Ke model ini. Jadi kalau nanti ada data baru, dia tingkat pendidikannya SMA, lalu pengalaman kerjanya 5 tahun, nanti prediksinya tadi segitu. Itu contoh memprediksi. Tapi apakah hasil prediksinya bagus atau tidak? Nah, yang paling sederhana, kita coba aja bandingkan kalau model ini kita terapkan ke data yang kita pakai, yang kita punya sekarang. Kita bandingkan, nah menggunakan misalnya test and score.
Dan tes N-score ya. Oke, kalau tes N-score yang keluar adalah, nah ini adalah matriks-matriks yang dipakai. Kalau teman-teman ingat, kalau kemarin klasifikasi yang sederhana kita pakai akurasi, kalau regresi kita pakai error. Nah, ini errornya gitu. MS itu adalah mean square error. Rata-rata errornya dipangkatkan. Rata-rata errornya mesin ini 49.448. RMSE, mean square error, apa? Nah itu kira-kira apa namanya? Kalau di TPE ini P-nya, kita bisa membandingkan. Nanti kalau bikin pakai model lain, hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita mau bikin model yang bagus, harusnya errornya tuh kecil. Kecil atau besar itu harusnya dilihat dari alternatif yang lainnya. Oke. Oke, misal kita mau bandingkan ya. Kita coba prediksi ini. Prediction. Ini udah agak keriting ya. Kalau tadi tes and score, kalau mau lihat ininya, kita harus dua ya inputnya tes and score. Si modelnya dengan si datanya. Nah, ini keluar tes and score-nya. Keluar nanti MS, RMSE, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau coba prediksi, nanti kita bandingkan dengan hasilnya. Kita pakai widget yang namanya predictions. Lalu kita ambil datanya. Jadi seolah-olah kita memprediksi dengan model ini. Dan ini hasilnya. Cara mengaplikasinya adalah, teman-teman, untuk yang baris pertama, kalau kita menggunakan model tadi, hasil prediksinya adalah 952. Padahal aslinya 586. Makanya errornya adalah 366. Terus sampai ke bawah. Nah, ada yang errornya mungkin nggak terlalu besar, puluhan, 35 gitu ya. Ada yang besar, 600 nih, yang S3 misalnya. Jadi saya kembalikan pertanyaan ke slide tadi. Ya, apakah gaji seseorang case ini dan ini bisa diprediksi berdasarkan tingkat pendidikan dan nama pengalaman kerjanya? Bisa, tapi banyak error gitu. Jadi kalau mau lebih saintifik jawabannya bisa, tapi kemungkinan errornya adalah yang di test and score ini. Tapi rata-rata errornya, kalau saya prediksi menggunakan linear regression, kan 222 rata-rata errornya. Atau formula absolutnya 191. Kebayang nggak kira-kira? Ini kasus regresi pertama. Sebenarnya cuma 2 kali. Jadi kanvasnya kurang lebih seperti ini. Mau dicobain dulu? Oke, sebenarnya kita bisa misalnya coba pakai model yang lain, kan tinggal ditaruh aja di sini kan. Misalnya model yang lain adalah
pakai apa kita ya? Bisa aja ya, nggak mau. Oke, misalnya model yang kedua kita pakai Adabus. Tinggal kita balikin lagi ke test and score-nya, kita lihat. Sudah ada sekarang. Kalau pakai linear regression, MSI-nya sekitar 49.000. Kalau pakai Adabus, 62.000. Jadi bagusan yang mana? Lebih bagusnya yang mana kira-kira? Jadi lebih bagus yang mana kalau dipakai untuk memprediksi? Linear regression, karena errornya lebih sedikit. Ya. Kalau mau kita lihat dalemannya, kita taruh aja di prediction misalnya. Nih. Prediction 952. Ada bus 92. Errornya mungkin lebih sedikit ada bus di proses satu. Tapi SMA, wah ini dia sama persis. Error yang lain itu lebih banyak error. Nah ini jauh errornya dia. Nggak kebalik errornya mana nih? Oke, itu kira-kira ya. Kita bisa langsung coba berbagai macam model. Misalnya random forest, harusnya sih ada nih, random forest classifier. Bisa nggak ada di sini? Oh, bisa. Nih, saya masukin model ketiga, random forest. Lebih bagus apa lebih jelek? Lebih bagus ya, kira-kira ya. Oke, itu kira-kira ilustrasi sederhananya. Ada pertanyaan nggak? Harusnya bisa diikuti teman-teman ya. Oke, sekarang kita move on ke kasus selanjutnya, iris clustering. Jadi di sini ada data. Datanya ada 4 kolom. Oke. Datanya ada 4 kolom. Nama kolomnya adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ada yang tahu sepal petal? Saya juga nggak tahu. Ini nama kelopak minimal, gitu. Bunga iris. Ini sepalnya nih, kelopak yang di sininya, ini, gitulah. Ini petalnya. Ini sepal, ini petal. Jadi sepal length adalah panjangnya sepalnya, sepal ya. Ini juga petal width sama petal length. Jadi ada orang yang ke kebun itu, terus dia kumpulin kelopak-kelopak bunga gitu saya kira. Ini datanya. Nah, belum sampai
Setelah dia sudah register datanya, anggaplah dia cuma register dan dia nggak tahu apa-apa, dia cuma disuruh ngumpul aja. Nah, sekarang ada pertanyaan, jadi sebenarnya ada berapa jenis bunga sih di kebun ini setelah ngumpul-ngumpul ini? Kalau kita lihat dari sampel dan petalnya, dia ada berapa jenis bunganya di kebun yang tadi dia collect datanya. Nah, itu kira-kira pertanyaan clustering. Kita nggak tahu ini ada bunga apa, tapi kita tahu level kelompok-kelompok bunga ini. Kita perkirakan nanti ada berapa jenis bunga kira-kira. Oke, nanti makanya kita masuk ke dalam clustering. Kita break azan dulu. Sambil di load dulu aja datanya, data iris clustering ya. Datanya ada di GitHub. Oh, datanya nggak bisa. Sebentar ya. Saya kirim WhatsApp dulu ya sebentar. Oh, salah semua datanya nih harusnya. Slide-nya nggak bisa di-download juga ya? Salah saya codingnya nih. Salah copy. Oke, tunggu sekitar 2 menit. Oke, pakai yang di WhatsApp ya. Bisa? Oke, coba silakan teman-teman masukin filenya ke Orange, paling nggak sampai kebaca di data table. Seperti ini. Sepal length, sepal width, sepal length, sepal width.
Oke, udah bisa load file seperti ini. Apa? Oke, udah semua. Nah, sekarang coba kita iseng-iseng kita visualisasiin deh. Pakai scatterplot misalnya. Ini ya, kalau dari sepal length, sepal width, kira-kira ada dari sepal length, sepal width, kira-kira ada berapa kelompok? Kira-kira yang mirip-mirip gitu. Kita akan itu kira-kira, oh ini ngumpul ini misalnya. Mungkin ini satu kelompok. Lalu ini ngumpul juga di kelompok yang lain gitu. Kalau dari sepalnya aja mungkin ada dua jenis bunga gitu misalnya. Ada jenis bunga yang panjangnya nggak terlalu panjang, tapi width-nya lumayan lebar gitu. Ini satu kelompok. Nah, misalnya, ini misalnya dulu ya. Di sisi lain ada bunga yang ini nih. Ini nggak terlalu lebar kelompoknya, tapi dia panjang. Ini, nah ini mungkin, ini perkiraan-perkiraan. Jadi ntar cara bekerjanya clustering kira-kira begitu. Dia memperkirakan dari kalau sini kita misalkan pakai K-means, K-means itu pakai jarak. Jadi dia memperkirakan jarak antara titik-titik ini. Dia algoritmanya pakai K-means itu bisa. Jadi dia berdasarkan distance. Yang paling sering dia pakai Euclidean distance. Orang lain suka pakai Manhattan distance. Pada yang dalam matematika mungkin perdagangan yang punya Euclidean. Tidak masalah, tidak lumayan. Oke, jadi dia pertimbangkan nanti dari persebaran katanya, jarak-jarak yang dekat apa aja sih? Oke, misalnya ini sepal, misalkan kita yang selanjutnya kita lihat dari petalnya. Kalau dari petal bisa dikelompokin nggak sih? Nah ini mungkin lebih obvious ya. Kira-kira ada berapa kelompok? Ini kira-kira aja belum pakai model. Mungkin ada dua ya, yang kelompok petal ini kecil, jadi panjang dan tidak lebar. Yang lebar. Ternyata ada tiga, yang sedang. Nah, itu nanti biarkan algoritma yang mikir. Oke. Nah, kira-kira tahu basicnya seperti itu. Nah, sekarang kita masukin aja algoritma clustering. Ada di unsupervised di bawah tuh, clustering. Kita pakai yang K-means aja, K-means. K-means mana lagi? Ah, ini dia, K-means. Laptop saya lemot banget lagi. Ini agak di bawah nggak enak ya.
Apa yang dilakukan si K-means ini, dia ngasih tahu kira-kira ada berapa cluster. Nih, coba kita tampilkan aja. Setelah di K-means, kita lihat data tabelnya. Nah, nih, yang tahu menurut dia ada berapa cluster. Dia bikin satu kolom namanya kolom cluster. Sebenarnya dia bikin dua sih sama silhouette score. Dia menentukan clusternya berdasarkan silhouette score. Kita nggak usah pelajari itunya, itu biar. Nah, ada tiga ya. Cluster satu, cluster dua, cluster tiga. Itu menurut dia. Ya. Kalau kita mau lihat, misalkan kita bisa visualisasikan sebenarnya. Ya udah kita bikin scatter plot lagi aja yang tadi ini. Misalnya dari sepal length sama sepal width. Saya kasih color berdasarkan cluster yang tadi udah dibuat K-means. Kalau itu sampai sudah sampai lebar banget, tapi lengkapnya nggak terlalu. Dan plasma yang ketiga ini hanya berdasarkan eh, si K-means ini. Kalau misalkan yang tadi yang petal kita sudah sempat lihat. Nah nih, kalau berdasarkan petalnya, saya kira kelasnya seperti ini. Kenapa kok ada yang kayak intercept seperti ini? Kenapa itu dia nggak yang urusan aja warnanya hijau, tengah-tengah gini? Karena dia tidak mempertimbangkan dua variabel ini aja. Kan empat itu dia pertimbangkan. Karena kita mau visualisasikan kan cuma dua, kita cuma kasih. Kalau dua, kira-kira pembandingan seperti ini, Pak. Oke, udah intinya begitu, clustering. Dia lihat kesamaan atau perbedaan dari data yang ada, dia buat berapa cluster. Tapi ini belum tentu benar. Apakah benar ada 3 cluster? Bisa jadi tidak benar. Bisa jadi ada 4, tapi dia bilang produksi 3. Karena tidak ada label, misalnya gini, katakanlah ini benar. Oke, berdasarkan K-means ini, kelihatannya ada 3 cluster. Terus dia pisahin, cluster pertama warna yang ini, cluster 2 bunga ini, cluster 3 bunga ini. Lalu dia bisa, sekarang dia bisa kasih label kan? Karena dia sudah tahu perbedaan masing-masing. Sekarang cluster satu dia kasih nama bunga apa, misalnya. Yang kedua bunga apa, ketiga bunga apa. Ditaruh di bawah. Jadi data sekarang yang punya label. Ya. Ada pertanyaan clustering? Apa terima dulu aja? Pasrah. Oke, sekarang coba kita baca, harusnya di GitHub udah bisa, coba dicek deh. Yang Iris Classification. Masih belum? Masih nggak bisa ya? Kirim lagi deh. Oh bisa ya, di refresh dulu GitHub-nya.
Oke, sudah bisa? Aris. Nah, sebenarnya data yang tadi itu waktu dia collect dia sudah tahu labelnya. Jadi sebenarnya datanya udah punya label. Nah, labelnya sudah ada di data ini nih. Jadi ada berapa jenis bunga di situ? Kira-kira. Ada berapa bunga? Apa aja namanya? Setosa, versicolor, sama beneran tipe bunga. Oke, itu sebenarnya datanya. Coba kita visualisasikan lagi coba. Scatter plot. Misalnya sepal length sama sepal width dari labelnya. Nah, seharusnya pembagiannya seperti ini. Yang tepatnya. Kalau tadi berdasarkan si clustering, sepal length, sepal width. Ayo deh. Oke, kira-kira akurat nggak tadi? Pengklasteran menggunakan clustering tadi. Yang kiri adalah hasil clustering tadi kita. Kalau berdasarkan sampel, ini kelompok yang 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi berdasarkan data asli ya. Ternyata nggak begitu akurat ya. Yang tengah-tengah ini harusnya, nah yang bahkan yang di bawah ini harusnya masuk ke kelompok yang di sebelah kanan. Nih, ini kan datanya sama. Datanya sama, tinggal pengelompokan yang beda. Nah, beginilah kalau kita belajar mesin learning AI akan ada deviasi-deviasi, bahkan 100%. Ya. Oke, kalau dari petalnya misalnya petal length, petal width, petal length, petal width. Ini kelihatan juga ya bedanya ya. Yang di atas ini clustering dimasukin ke clustering ini. Dan yang ini masukin ke sini. Oke, itu perbedaannya. Sebenarnya nggak salah. Kalau K-means itu kan karena melihat dari jaraknya. Dia sudah objektif dia lihat dari jaraknya. Tapi ya begitulah, tidak sepenuhnya bisa akurat. Nah, sekarang karena kita lihat tadi berdasarkan jarak mungkin tidak bisa dikelompokkan secara optimal. Sekarang kan kita udah tahu nih labelnya nih. Dari masing-masing data sepal length, sepal width tadi kan kita udah tahu labelnya apa masing-masing. Color kah, unika, sentosa. Jadi kita buat aja modelnya. Kita buat aja modelnya berdasarkan data ini, biar mesti mencari tahu. Jadi cut off-nya berapa sih? Kalau sepal length berapa, sepal width berapa, petal length dan petal width berapa, yang kita kategorikan sebagai skala misalnya. Karena makanya tipe belajarnya beda. Jadi kita kalau yang tadi clustering mesin cuma kita kasih data, kira-kira jarak-jarak yang berdekatan mana, yang kejauhan mana, dia ada berapa cluster. Sekarang kita mau minta mesin untuk belajar dari data ini. Jadi gimana kita menentukan yang mana yang vertikal, yang mana yang virginica, yang mana yang setosa. Jadi dia buat formula-formula, dia koreksi kalau dia salah sampai dia menemukan yang optimal seperti apa. Oke, ini masuk ke dalam problem apa berarti? Kalau supervised learning ini? Regresi atau klasifikasi? Karena labelnya kategorikal ya. Oke.
Sekarang kita mau buat modelnya, misalnya kita buat model menggunakan neural network misalnya. Jangan neural network deh, logistic regression dulu deh. Logistic regression. Kita kasih datanya. Ini linear regression. Logistic regression. Saya belum kasih tahu dia sebagai target. Lalu kita lihat frekuensinya misalnya, koefisiennya. Nah, ini karena labelnya lebih dari 2, makanya dia bikin 3 kolom seperti ini. Koefisien. Nah, kita buat, lalu kita mirip yang buat misalnya test and score-nya, lalu kita hubungkan dia dengan datanya, hasilnya seperti ini. Nah, dengan model logistic regression, akurasinya kayak gini. Atau akurasi. Berarti akurasinya 96%. Kalau dia disuruh menebak data yang dia pakai pada saat dia melatih dengan modelnya. Paling penasaran AUC berapa area under atmosphere masa dapat dari. Nah, intinya untuk kasus ini klasifikasi kita mau nilainya lebih besar atau lebih kecil kalau kita mau dapat model yang bagus. Akurasi, CA atau akurasi lebih besar ya. Kalau model regresi kan belakangnya kayak true error, mean squared error, mean squared error. Kita mau mengecilkan errornya. Kalau ini akurasi kita mau bisa 100%. Nggak bisa lebih dari 1% ya. Maksimal 100%. Potensi ini 96,7%. Berarti harusnya bisa dibedakan nih. Tapi nggak sepenuhnya bisa. Ini dia masih ada yang, makanya nggak 100% kan. Akan ada yang ngebingung-bingungin tuh. Tadi mungkin yang berdasarkan clustering sama hasil aslinya beda, itu mungkin yang akhirnya jadi distorsinya tuh. Nah, silakan coba teman-teman gunakan untuk kasus ini. Gunakan model-model lain, kira-kira model yang terbaik akurasinya model apa? Info juga bahwa kita bisa tuning-tuning sedikit nih hyperparameternya. Misalnya logistic regression modelnya kita bisa ganti-ganti sedikit nih. C-nya 1, defaultnya 1 kan tadi. Kita ganti sedikit, itu ngaruh nanti ke performance modelnya. Nah, saya ganti 2, nanti hasilnya beda. Walaupun nggak banyak ya. Oke, silakan dicoba. Kira-kira nanti kita lihat yang paling bagus model yang mana. Kita coba. Untuk yang Irish. Iris.
Menggunakan video model. Tidak lain bagus, teman-teman. Kita coba 4 doang. Ada yang melampaui logistic regression? Nggak usah dipaksa. Dan ini kalau saya pada kenyataannya kalau udah 90-an makanan sebenarnya jelek ya. Maksudnya, karena gini, kita ini semacam hidup makan dulu, kita kanibal. Kita pelangi model menggunakan data A, lalu kita mengevaluasi menggunakan data A juga. Itu bukan yang baik sebenarnya. Yang baiknya itu mirip yang di slide saya minggu lalu, gini kira-kira. Datanya dipisah dulu teman-teman. Jadi data yang buat training sama data tes. Nanti bikin modelnya pakai data training. Jadi kan modelnya. Mengevaluasinya pakai data tes. Jadi kita coba pakai model-model jadi hasilnya seperti apa. Nah, ini lebih objektif. Nah kalau di Orange bisa caranya. Kita pakai misalnya widget yang namanya data sampler. Data sampler. Ya. Oke, kita arahkan. Ini jadi kebanyakan, saya hapus aja. Apa deh? Oke, data sampler. Saya akan ambil sampel misalnya 70% untuk data trainingnya. Ini saya akan bagi dua. 70-30 perbandingannya. Lalu saya berikan ini. Applicable, stratified, gitu ya. Oke, atau saya buat 75 deh. 75. Nah, data yang di sampelnya itu mau masukin ke logistic regression. Oke. Ini saya hapus dulu aja kali ya. Nih, data sampelnya yang 70% saya masukkan ke logistic regression. Sisanya saya pakai untuk mengetes. Nah, ini kan yang masuk datanya sama nih, sama data sampel. Saya mau ganti. Saya double klik garisnya. Jangan data sampelnya ya, data sisanya. Jadi data sampelnya masuk ke model,
data sisanya yang 25%-nya saya akan evaluasi ke sini. Ini hasilnya. Nah, kalau udah begini, coba kita bandingkan dengan yang tadi. Masih bagusan yang mana kira-kira? Masih bagusan logistic regression tapi. Jadi nanti sampelnya ya, jadi kita sampel datanya yang masuk berbranding, mana yang kita uji sebagai test. Nah, misalnya teman-teman penasaran, kenapa sih logistic regression ini kok nggak 100% gitu? Kenapa dia nggak 100% nih si logistic regression? Ada 95%. Apa yang salah sebenarnya? Nah, kita bisa coba misalnya kita prediksi aja dia. Kita suruh dia prediksi. Kita masukin remaining datanya. Nah, ini prediksinya kan. Mana yang salah? Tadi kan 90-an% kan? Yang salah adalah ketika errornya lebih dari 0,5 harusnya. Mana nih? Nah, nih. Labelnya nomor 83, dia salah prediksi. Label 83. Harusnya versi color dia prediksi menjadi Virginica. Nah, kalau dilihat tadi di depan sini, label 83, yang mana sih label 83? 83, aduh susah ya. Nah, ini nih. Di data yang ini, harus kita sendiri memprediksinya sebagai ini kan. Padahal versi lain. Atau kira-kira kalau mau gali lebih dalam gitu. Memang tipis-tipis bedanya kan. Ya, yang dua ini. Ini wajar kalau model itu salah. Oke, kira-kira demikian yang Iris. Ada pertanyaan? Ini ya, Iris clustering ya. Kebayang nggak bedanya? Ketika dia unsupervised learning dengan supervised learning. Kalau datanya udah bilang, satu ada target, satu nggak ada target. Tapi secara esensinya kira-kira kita nyuruh mesinnya kan beda. Yang satu kalau clustering kita suruh dia lihat aja polanya berdekatan mana. Kalau ini dia suruh belajar dari labelnya. Makanya di supervise bilangnya ada ground truth-nya. Oke, selanjutnya ini mungkin saya skip aja. Iya, breakfast. Ini fitur targetnya. Ini real world problem, teman-teman. Jadi, apakah misalnya dia bisa mendeteksi orang yang sakit diabetes atau enggak? Berdasarkan apanya? Berdasarkan ini. Misalnya umurnya, jenis kelamin tentu ya gitu. Ini dari tinggal wajah sih. Jadi buat BMI-nya, blood pressure-nya sama serum-serum di dalam darahnya. Yang sampel darahnya dan profil orangnya. Lalu diperkirakan klasifikasi apakah dia diabetes atau tidak. Ini contoh-contoh pemanfaatan yang namanya data itu atau channel ini. Bahkan sekarang itu
yang kemarin baru saya baca seminggu lalu. Model AI atau begini, bisa mendeteksi kanker payudara sekian tahun lebih dulu dibandingkan dokter pada umumnya. Hanya dari gambarnya, jadi kalau gambar itu berarti fitur-fiturnya sudah pixel. Jadi ini dasarnya. Sampai ke yang canggih-canggih kayak bikin ChatGPT, sampai bikin AI yang bisa bikin gambar, penebak gambar, itu konsepnya tinggal dikembangin aja. Misalnya kalau yang ini tadi kita pakai klasifikasi gitu ya, klasifikasinya bunga apa, bunga apa, itu berdasarkan sepal length, sepal width. Kalau gambar, nanti ada model yang mendeteksi gambar. Ini gambar kucing atau gambar anjing. Ini sama, ada X-nya, nanti Y-nya itu ya tadi, kucing atau anjing, atau binatang lain. Tapi X-nya itu kalau gambar adalah berarti setiap warna di dalam setiap pixel. Jadi kalau gambar isinya adalah 250 kali 250 pixel, berarti ada sekian fitur berapa? 250 kali 250. Itulah kira-kira. Yang 50.000. Makanya ini banyak kan yang gitu. Nah, makanya butuh power yang besar. Kan intinya cuma kali-kalian aja kan. Kali-kalian tapi banyak. Makanya pakai GPU. Oke. Sekarang kita mungkin terakhir teman-teman. Kita buka file yang namanya iseng-iseng. Ini yang teman-teman isi kemarin. Di-download aja di GitHub ya. Masih ingat kan yang diisi kemarin? Bisa nggak dari tadi langsung di-load ke Orange? Udah bisa di-download kan di GitHub kan? Nggak perlu saya kirim material. Bisa nggak nanti kita load ke Orange? Coba ya. Ini kalau udah kepenuhan kanvasnya nggak mau dipaksa, bikin baru aja teman-teman ya. New. Nah, kosong lagi tuh. Bisa? Bisa ada tapinya ya? Tapi apa? Coba teman-teman scroll pas di file ke bawah nih. Ada beberapa kolom nih harusnya berat badan, teks atau number. Bisa nggak kita ganti jadi number? Kira-kira kenapa nggak bisa? Yang itu ada yang lucu tambahin kaki. Itu ya, nyatanya inputnya macam-macam. Nah, itu lebih mendekati kenyataannya tuh. Di data ketika kita dapat itu nggak serapi kayak Iris tadi, dan tinggal masukin aja gitu. Makanya kalau teman-teman lihat minggu lalu saya sampaikan dalam proses analitik ini kadang-kadang yang makan waktu adalah justru data pre-processing. Karena data itu mungkin nggak langsung. Ya kalau kita apalagi real world problem gitu, data itu nggak langsung rapi. Harus kita cleaning dulu. Oke, coba misalkan kita cleaning, kita gunakan Excel aja cleaningnya, nggak usah pakai Orange deh. Kita buka pakai, misalnya pakai Excel, kita bisa lihat bahwa memang ada problem-problem. Misalnya di kolom usia, ada yang nulisnya pakai tahun, ada yang langsung angka, ya kan? Berarti kita harus cleaning, hilangin tahun, karena dia mau numbering aja kan. Hilangin dengan cara apa? Karena kita tinggal pikir masing-masing. Seperti apa caranya yang paling baik, paling cepat.
Klik Ctrl F gitu ya, find replace. Lalu tinggi badan juga begitu. Ya masalah, makanya tadi dia nggak bisa dianggap sebagai numbering. Berat badan pun begitu, durasi tidur pun begitu, jam tidur pun begitu, dan semuanya pun begitu. Ya. Sehingga harus dirapikan. Nah, karena waktunya nggak ada, saya udah coba rapihin teman-teman. Saya kirim nih yang udah dirapihin ya ke WhatsApp. Oke, setelah dirapihkan, lihat bahwa yang tadi usia, berat badan segala macam sekarang bisa jadi ini ya. Usia, tinggi badan, berat badan sekarang udah bisa dikatakan sebagai nomor itu. Oke. Begitu juga dengan yang jam tidur dengan durasi tidur. Coba sekarang misalnya kita mau lihat iseng-iseng karena ini datanya kan iseng-iseng. Kita mau lihat hubungan-hubungan antar dua variabel aja misalnya. Tuh. Nah, misalnya kita lihat Oke, kita visualisasikan antara berat badan dengan tinggi badan. Kira-kira datanya seperti ini hasilnya. Ada yang salah? Salah? Monster, Pak. Ini tandanya apa nih? Titik ini. Tingginya 300, beratnya 120, 120. Itu yang ini. Obesitas. Beratnya 170-an, 160 ya. Ini 160-an juga. Nah, ini dinamakan outlier. Tidak takdir. Atau anomali. Oke. Nah, ini termasuk dalam proses cleaning data juga kita mengatasi anomali. Data yang di luar kewajaran. Ya. Kalau tadi yang saya lakukan di Excel sampai saya kirim datanya ke teman-teman, itu saya cuma ngebersihin formatnya aja, nggak kontennya. Nah, ini contoh dalam konten atau substansinya ada yang kayaknya harus dibersihin. Selain itu, teman-teman, kalau teman-teman buka data tabelnya, ada beberapa yang ini nih misalnya nih. Tanda tanya kenapa nih? Ini karena kosong, nggak diisi gitu ya. Ada beberapa yang kosong di kolom-kolom lain. Nah, ini sangat lumrah terjadi dalam proses kita mau prepare data karena formattingnya kita buat seragam. Kalau di situ hanya misalnya terkait dengan golongan darah, harusnya antara O, A, B sama AB empat aja. Jangan sampai ada AC misalnya. Itu kan harus dipilih juga. Di selain formatting tadi substansinya juga kewajarannya, outlier nilainya. Sebenarnya yang paling sering adalah null, missing value. Ternyata yang hilang, cuma nggak ada. Pintarnya ini. Karena hampir selalu terjadi yang namanya data itu tidak lengkap.
Makanya ada disiapkan di sini widgetnya. Widgetnya namanya adalah imputer. Impute nih sini. Impute tulisannya, impute. Impute adalah sebuah widget yang masuknya ke preprocessing kok. Gunakan untuk mengatasi data-data yang kosong, yang null tadi, hilang atau missing value-nya. Nah, kita hubungkan dengan file ya. Kita klik, nah ini. Strategi kita apa? Kalau ada data yang missing, kita mau apain? Pilihannya buat impute, berarti nggak usah diapa-apain. Average atau most frequent, kita isi dia dengan average rata-ratanya. Itu kalau number rata. Kalau dia kategorical atau kelihatan teks, kita isi dengan yang most frequent, modus. Gitu. Yang paling banyaknya apa? Dan dia ganti dengan itu. Atau strategi lain. Ini missing value dikasih label yang lain, gitu. Beda dengan yang lain. Fixed value, semuanya diganti jadi angka ininya atau model cancel. Atau pakai model sendiri buat memprediksi. Kira-kira kalau X lain sekian, kira-kira X yang missing ini gitu kira-kira. Oke, gampangnya aja kita pakai average atau most frequent. Oke. Lalu misalkan kita lihat hasilnya. Lihat bahwa tadi yang tanda tanya adalah baris nomor 4, MBTI-nya kosong. Tanda tanya kan? Setelah di-impute, baris keempat MBTI-nya jadi ENFJ. Berarti ENFJ adalah modusnya. Ya, yang paling sering di sini di data ini ya. MBTI-nya ENFJ. Ada ENFJ ini? Nggak ada. Tapi itu most frequent nih. Oke, itu tadi sudah kita impute. Nah, sekarang misalnya kita coba tampilkan dia ke dalam sebuah scatter plot. Masih ada ini ya, masih ada outlier yang tadi ya, tinggi badan sama berat badannya. Nah, mengatasi outlier ini teman-teman strateginya bermacam-macam. Jadi kita in place atau yang paling sederhana ya udah kita nggak usah pakai baris itu. Si orang itu data yang input itu nggak usah kita pakai. Berarti kita exclude-kan dari data yang akan kita perhitungkan. Nah, di orange bisa pakai itu. Kita contohnya kita pakai select row kalau nggak salah. Nah, select row. Oke, di sini misalnya kita cuma mau pakai yang berat badannya di bawah 150. Tadi kan soalnya yang berat 160-an. Kita cuma mau ambil berat badan di bawah 150 sama tinggi badan di bawah 250. Misalnya, karena tadi kita tahu loh ketika di visual saya yang online itu yang 300-an sama yang 160-an. Oke, sudah di select row-nya, berarti itu yang kita select. Sekarang coba kita select, kita buat scatter plot. Nah ini hasilnya. Sudah hilang ya yang online tadi ya. Tinggi badannya paling tinggi 180-an, berat badannya paling berat 95-an. Mudah-mudahan sudah nggak ada outlier lagi. Nah itu kira-kira cara mengatasinya secara sederhana. Nah, misalkan kalau kita cuma lihat hubungan antar dua variabel ini, bisa nggak kita lihat gitu misalnya? Apakah tinggi atau berat badan ini bisa kita bedakan dari asal provinsinya misalnya? Mungkin orang-orang yang tinggi dari provinsi mana? Bisa nggak? Bisa ya? Karena di Bali sebelah. Atau mungkin kita lihat dari dia suka durian atau enggak.
Bisa dipetakan nggak kira-kira? Mungkin nanti kan bisa kita lihat, oh orang-orang yang suka durian itu orang-orang yang berat badannya berat, tingginya dari kali, orang yang bantet, maka nggak juga ya tersebar ya. Ini contoh explainability-nya. Kalau dipetakan, atau misalnya yang suka bubur atau bubur diaduk atau tidak diaduk gitu. Kalau dari tinggi badan sama berat badan bisa bedain nggak? Nggak ya kayaknya. Nah kalau pakai gua aja kira-kira kita mungkin bisa pakai scatter plot seperti ini. Tapi kalau udah lebih dari 3 gitu ya, dari 4 kan sulit. Makanya kita menggunakan model. Ya. Sekarang saya kasih challenge terakhir nih sebelum kita tutup, teman-teman. Bisa nggak kira-kira kita menggunakan semua yang ada di data untuk memprediksi mana orang-orang yang suka bubur yang diaduk atau tidak diaduk. Jadi pilih bubur diaduk sama bubur tidak diaduk itu bisa memprediksi menggunakan data-data yang dicapai teman-teman ini. Banyak maksudnya. Nah, silakan coba. Errornya sebanyak apa? Gitu. Akurasinya, lihat itu kan klasifikasi kan. Kira-kira seberapa parah kalau nggak bisa gitu ya, akurasinya, tingkatnya. Oke, silakan dicoba ya. Berarti berarti yang jadi target apa tadi? Ya, kalau bubur ya. Ganti aja di filenya di sini. Ganti berarti bubur jadi target. Lalu saya masukin model logistic regression misalnya. Kalau saya buat sih hasil akurasinya 7%. Jadi terus jelek. Yang paling jelek tingkat akurasi berapa? Kalau dia umumnya di ini antara ini atau tidak? Saya tanya itu belum. Kalau ada saya bikin 3 model, yang satu 47%, yang satunya 80%, yang satunya 10%. Yang paling bagus nih. Yang paling jelek mau. Antara dan lanjut. 47, terus 80, sama 10. Paling jelek yang mana? 47. Ada lagi yang lain? Ini kalau akurasi ya. Yang paling bagus yang mana? Berapa? Paling bagus 10 ya. Kenapa paling bagus 10 kecil? Dan balik aja. Dan setiap dia bilang gak diaduk, 90% dia akurat kalau kita balik. Ya anggaplah model misalnya dipakai untuk memprediksi hujan atau tidak hujan. Dia prediksinya untuk memprediksi hujan akurasinya 10%.
berarti 90% dia salah. Tapi kan bagus. Berarti setiap dia bilang hujan, 90% itu nggak hujan, tinggal kita balik aja. Gitu. Dan itu 90% kemungkinan ketimbang yang 80%. Benar, tapi 80%. Jadi kan lebih mending yang 90%. Kalau akurasi, makanya kalau dia antara dua labelnya, dia atau tidak, atau bahasa baru di slide itu binary classification, kalau 0 atau 1 gitu ya. Yang paling jelek adalah kalau dia mendekati 50%. Karena model ini jelek banget. Artinya apa? Di antaranya adalah biasanya nggak akan lain model ini misalnya data niche. Wah, data-data yang kita gunakan sebagai prediktor, sebagai atribut atau fiturnya ini, itu tidak bisa memprediksi apakah orang itu tim gugur diaduk, suka unggulnya diaduk atau tidak dia. Itu kesimpulannya. Jadi paham ya? Karena terlalu point toss gitu, mendekati 50%. Nah, kalau misalkan sekarang kita mau memprediksi apakah seseorang itu suka durian atau tidak suka durian, bisa nggak? Tinggal diganti aja filenya, teman-teman. Diganti yang jadi target yang durian. Jadi akurasinya 8%. Agak mending lah gitu ya. 70% lah, mendekati 70% bisa memprediksi lah. Nah, dari tadi mungkin model yang belum kita, itu sana sih. Model yang belum kita pakai diantaranya adalah yang menarik tree model, teman-teman. Coba deh dipakai deh, tree model. Nah, kalau tree model tapi dia nggak bisa kalau ada satu kolom yang nilai kategorinya terlalu banyak. Dalam hal ini satu kolom yang nilai kategorinya terlalu banyak adalah provinsi. Nah, misalnya coba kita provinsi nggak usah kita pakai, saya skip langsung di filenya ya. Atau provinsi saya jadikan meta deh. Oke. Nah, kalau kita pakai tree model, dia ada satu widget namanya tree viewer. Ini jadi decision tree, teman-teman. Jadi berdasarkan model dia, seperti ini modelnya. Jadi, targetnya. Pilihan, suka durian atau tidak. Dia lihat dari NVDA dulu. Kalau yang ENFJ dan kawan-kawan, masuk ke sini, kita ganti bumur dulu deh. Enakan bumur bisa lihat datanya. Walaupun jelek ya, kita pahami ininya aja dulu. Nah nih, misalnya dia bukanya, dia belahnya dari MBTI ini. Kalau MBTI-nya begini, dia kemudian suka dia ini maksudnya. Masalah dibandingkan mata, jadi ini harus pesan benar. Misalnya dia masuk ke sini, ini dia belah lagi berdasarkan ini dua-duanya. Kalau lebih kecil dari 175, dia masuk ke sini. Lebih besar dari 175, masuk tim diaduk. Ini disembri namanya. Ini contoh model yang nggak pakai sebenarnya Aptus BX, tapi dia menggunakan disembri seperti ini. Nanti kalau dikasih data baru, jadi profil ini kira-kira suka gugur diaduk atau tidak diaduk.
bagian kami. Kalau maksudnya ya bisa tidak diaduk. Itu contoh model yang berbasis pohon. Oke. Waktunya sudah habis, ada yang ingin tanyakan? Kira-kira kebayang nggak? Kira-kira ya, teman-teman. Oke, orange kan gampang kan tulisnya kan? Tinggal drag and drop kan? Nah, saya kasih data iseng-iseng tadi, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa coba-coba. Kira apa yang bisa diprediksi? Apakah misalnya tim pantai atau tim gunung bisa diprediksi berdasarkan asal provinsinya, dan tinggi badannya, berat badannya, dan seterusnya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dibangun ketika kita mau membuat model. Sampai nanti teman-teman bikin penelitian ilmiah, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Itu yang namanya kalau teman-teman nanti masuk ke dalam dunia akademis yang lebih kepenulisan, itu namanya research question. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti yang mempengaruhi orang yang produktif, menulis atau tidak. Apa yang mau dia jawab? Misalnya kan dia mau jawab pertanyaan, apakah misalnya performance mahasiswa di kelas dipengaruhi oleh misalnya waktu tidur dia atau cara belajarnya. Nanti itu dipetakan ke X dan Y gitu. Misalnya ada ilmuwan tidur ya. Ilmuwan tidur dia bilang berdasarkan penelitian dia, waktu atau kualitas tidur yang cukup itu bisa meningkatkan akurasi atlet NBA dalam musuh 3 poin sekitar 20%. Dari mana dia dapat kesimpulan itu? Ya dia menggunakan data ini juga. Dia treatment orang-orang yang tidurnya sudah di treatment, lalu dia lihat performance di lapangan, masuk di dalam data, dibandingkan, dia olah, dia ketemu hasilnya sebagainya. Nah, itu contoh diantaranya menggunakan data untuk mengolah menjadi sebuah knowledge itu. Oke, ini seperti saya sampaikan di awal, ini hanya intronya saja buat teman-teman pengenalan. Hampir tidaknya kan teman-teman udah bisa bikin model pakai Orange. Oke, terakhir saya mohon izin minta waktunya untuk install Python. Caranya adalah sederhana, teman-teman buka command prompt. Kalau mau gampang tinggal Windows R, ketik cmd, lalu ketik Python. PYTHON. Oke, lalu di enter. Kalau udah begini, langsung garis-garis seperti ini, berarti udah terinstall. Kalau belum, masuk ke Microsoft Store kalau nggak salah. Nanti di-install. Lanjutin aja. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Di depan jadi ada sini. Kita akan coba bikin program yang kecil-kecilan. CMD. Command prompt. Kalau di MacBook, bukannya terminal. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti saya tutup kuliahnya hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini semua untuk kuliah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.